Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sekalipun di mana kalian berada. Selamat bergabung dalam acara KUHAP, Kajian Umum Hukum Aturan Pemilu dan Pemilihan. Sebelum dimulainya acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andika Brameswara, staf Bawaslu di Kabupaten Pandeglang. Dan juga di sebelah saya yang terhormat Bapak Iman Ruhmawan selaku Koordif Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sehat Pak Iman? Alhamdulillah. Sehat. Jadi gini sahabat-sahabat semua, di agenda KUHAP ini atau tujuan diadakannya KUHAP ini merupakan sebuah podcast untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai demokrasi dan kepemiluan. Di volume 4 atau episode keempat ini, kita akan berdiskusi terkait PSPP atau proses sengketa, penyelesaian sengketa proses pemilu yang bagi peserta yang dirugikan. Secara singkat, PSPP itu sebuah mekanisme yang disediakan oleh Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Maksudnya dalam artian jika adanya keputusan atau tindakan yang dianggap merugikan, begitu kurang lebih Pak Iman ya? Ya. Nah, peserta pemilunya itu ada parpol peserta pemilu, lalu ada caleg, dan ada paslon. Nah, untuk dimulainya acara, mungkin dari Pak Korbit sendiri, pengertian singkat PSPP itu apa Pak Korbit? Baik, terima kasih Pak Brames. Izin saya menyapa terlebih dahulu para pendengar ataupun para penonton ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan PSPP ya. Ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Brames ya, Pak. Terkait dengan PSPP. PSPP itu adalah proses sengketa peserta dengan penyelenggara. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa regulasi kita Undang-Undang 7 mengatur berkaitan dengan apabila terjadi peserta pemilu ataupun partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta pemilu ataupun pemilihan merasa dirugikan dengan keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Maka ada regulasi mengatur bahwa peserta pemilu diperbolehkan mengajukan keberatan melalui sidang sengketa. Nah, sengketa itu di Bawaslu, dikenal dengan istilah PSPP. Nah, itulah kira-kira demikian. Oke, menarik. Tapi Pak Korbit, kan kita mengangkat PSPP yang peserta pemilu yang dirugikan. Ya, betul. Definisi dirugikan ini di konteks ini apa ya Pak Korbit ya? Jadi begini, dimaknai dirugikan ini tentu kepentingan dari partai politik ini belum terakomodir. Jadi kan mereka merasa dirugikan. Contoh kita ambil analogi begini, misalkan partai politik mendaftarkan calon legislatifnya untuk menjadi peserta pemilu, bagian dari pemilu itu. Nah, sehingga begitu didaftarkan kepada KPU melalui mekanisme penerimaan pendaftaran calon legislatif, sehingga dilakukanlah verifikasi oleh KPU. Setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan regulasi KPU, misalkan ternyata ada satu atau dua calon atau beberapa calon yang diusulkan calon legislatif ini tidak memenuhi syarat ketentuan. Seperti kita ingat bahwa di Kabupaten Pandeglang itu ada
di pendaftaran bakal calon legislatif pada pemilu 2019. 2019. Nah, karena regulasi KPU mengatur bahwa mantan napikor dilarang untuk mencalonkan diri. Nah, ternyata setelah dilakukan verifikasi dari pendaftaran calon ini, teridentifikasi oleh KPU bahwa ada mantan yang didaftarkan atau mendaftarkan, sehingga dicoretlah oleh KPU dari pencalonan itu. Nah, mereka kan dirugikan, seperti itu kira-kira. Atau ada yang lain juga nggak, selama itu keputusan ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU itu bisa digugat ke Bawaslu melalui mekanisme PSPP ini. Berarti kalau untuk menggugat itu datang aja langsung ke Bawaslu, Pak Kordip? Ya tentu. Untuk mengajukan sengketa ini ada dua mekanisme. Dua mekanisme? Yang pertama melalui online. Online? Ya. Itu berarti online, di website mungkin? Melalui website. Ya. Itu yang pertama, ada form yang mesti diisi di website. Nah, selanjutnya bisa juga dengan datang langsung. Datang ke kantor langsung? Datang ke kantor langsung untuk mendaftarkan gugatan. Berarti kan kalau misalkan ada yang melapor, berarti kan itu bisa semuanya, apa kayak ada pihak tertentu doang, Pak Kordip? Jadi yang bisa mengajukannya itu siapa saja? Apakah umum atau ada klasifikasi tertentu? Baik. Kalau berbicara siapa yang memiliki hak untuk melaporkan ataupun mengajukan gugatan, tentu diatur dalam Perbawaslu 9 tahun 2022. Di sana yang boleh mengajukan sengketa itu adalah peserta pemilu. Peserta pemilu? Ya, peserta pemilu itu berarti adalah partai politik. Partai politik? Bukan calon legislatifnya. Nah, seperti kita ketahui nih, tadi diulas di 2019. Ya. Maka yang mengajukannya itu bukan calon legislatif. Bukan secara personal sih orangnya. Ya, tetapi partai politik. Partai politiknya. Ya, karena calon legislatifnya dicoret kira-kira gitu. Tapi kalau partai politik itu berarti siapapun anggota parpolnya atau ada yang punya wewenang untuk melapor, mungkin kayak bendaharanya? Oh iya, kalau secara ketentuan bahwa yang harus melaporkan itu adalah peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah partai politik. Partai politik itu otomatis di sana ada BPH. BPH itu tentu ada ketua, ada sekretaris, ada juga bendahara. Nah, berarti jadi mereka lah yang bisa mengajukan. Tiga itu Pak Kordip ya? Oh, berarti tapi atas nama partai politik tentu kan begitu. Bukan atas nama pribadi. Bukan atas nama pribadi, tapi atas nama partai politik. Atas nama partai politik. Atau gabungan partai politik. Berarti kalau misalkan ada parpol yang ingin datang nih Pak Kordip secara langsung misalkan, itu cara mengajukan atau prosesnya kayak apa Pak Kordip? Misalkan datang nih, nah, itu biasanya disambut sama siapa gitu, terus kayak gimana-gimananya? Ya. Jadi kalau pada tahapan pemilu tentu kita nanti sudah menyediakan deks penerimaan. Seperti ini mungkin ya kayak layanan penerimaan. Deks penerimaan itu adalah layanan penerimaan aduan ataupun laporan. Nanti kita terima berkasnya, nanti akan kita lakukan pengkajian ataupun verifikasi sudah terpenuhi ataupun tidak. Nah, memang ada di Perbawaslu Perbawaslu 9, Perbawaslu 9 2022 ini diatur bahwa pengaduannya ini ataupun permohonan sengketanya itu maksimal 3 hari kerja setelah BA ataupun SK itu dikeluarkan. Nah, itu pun kita penerima nanti Bawaslu punya waktu 3 hari kerja. 3 hari kerja untuk melakukan verifikasi. Apakah sudah lengkap ataukah belum lengkap. Nah, ketika memang dinyatakan lengkap, maka kita langsung meregister dan kita melakukan tahapan sengketa melalui mediasi, dan juga kalau tidak selesai di mediasi tentu langsung adjudikasi. Nah, kalau belum terpenuhi ataupun syarat formil dan materinya belum terpenuhi, otomatis dalam 3 hari ini kita Bawaslu akan mengembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi. Nah, kalau dalam batas waktu 3 hari ini dilengkapi, maka ini akan lanjut. Tetapi kalau tidak dilengkapi, otomatis sengketa ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi kembali lagi kepada pemohon. Pemohon ini melengkapi ataupun tidak. Berarti yang harus digarisbawahi itu 3 hari kerja ya Pak Kodim? 3 hari bukan kerja. 3 hari kalender ya? 3 hari kerja. 3 hari kerja berarti misalkan laporan hari Jumat misalkan. Jumat, ya. Itu berarti kita dikasih waktu Senin, Selasa, Rabu. Rabu. Berarti batas terakhir Rabu. Hari Rabu ya. Kecuali emang laporan hari Senin itu pasti Selasa, Rabu, Kamis ya. Langsung ya. Itu juga nanti kalau ada hari libur, nanti akumulatif. Ketika misalkan laporannya hari Senin, hari Selasanya libur. Oh, berarti kan Senin, berarti itu langsung Rabu, Kamis, Jumat. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada tanggal merah pun di pertengahan minggu itu terhitung di luar hari kerja. Oke, berarti kalau misalkan ada peserta pemilu nih, Pak Kodim. Dia mau ngajuin sengketa. Itu tuh biasanya dalam kondisi seperti apa? Dalam artian tuh kayak dia tuh merasa dirugikannya itu kayak dia ngerasa tuh cuman ngerasa doang terus dia asal ngelapor ke Bawaslu atau memang harus ada bukti dulu untuk ini bener nih saya dirugikan. Saya mau lapor. Tentu dia kan mempunyai dalil. Nah, dari berkas pengajuan sengketa itu nanti mereka akan mendalilkan poin-poin apa yang bagi mereka dirugikan. Peserta pemilu apa yang dirugikannya apanya nih? Gitu kan? Contohnya misalkan karena dicoret dari pencalonan. Itu biasanya ada istilahnya tuh ada apa ya? Kayak ada prosesnya terlebih dahulu apa? Karena dia tuh merasa dirugikan karena dia tidak mengetahui prosesnya, tapi pas ngecek, kok saya dicoret gitu tuh. Atau emang dia sebenarnya sadar nih ada yang kurang atau apa, cuma karena dia ngerasa nggak mau rugi, kayak udah pokoknya kita laporin gitu tuh. Ya, berkaitan dengan hal itu, secara substansi dia mengetahui ataupun tidak, secara kondisi sebenarnya, ya tentu nanti akan dikaji. Akan dikaji pada proses sengketa ini. Gitu kan? Apakah memang dia ini dicoretnya itu atas alasan apa nanti kita akan dengarkan pada proses mediasi ini ataupun pada masa adjudikasi ini oleh KPU seperti apa penjelasannya ataupun mereka dirugikan dari sisi apa gitu kalau berbicara pencalonan. Tapi sebetulnya berbicara sengketa ini tidak hanya terbatas pada pencalonan, banyak sebetulnya yang bisa disengketakan ke Bawaslu. Seperti berita acara tentang daftar pemilih. Misalkan nih, Om sebagai calon misalkan, sudah jadi calon. Ternyata konstituen Om nih, Om Brames misalkan, Pak Brames ini, kok konstituen saya di daftar pemilihnya tidak ada. Nah, gitu kan? Nah, bisa mengajukan ke Bawaslu untuk dimasukkan ketika memang tidak dimasukkan. Nah, itu melalui proses sengketa bisa. Selama objeknya adalah keputusan KPU ataupun berita acara KPU. Kalau untuk pengalaman sendiri Pak Kodim di Pandeglang itu maksudnya kalau ada pasti ada ya. Cuman yang menurut Pak Kodim itu menarik dalam artian tuh kayak agak kayak semacam unik lah. Itu ada nggak Pak Kodim kayak misalkan dia cuma karena apa tapi dia ngelaporin gitu tuh. Sebetulnya kalau di Kota Pandeglang kita di 2019 dan juga Pilkada 2020 ataupun pemilihan 2020 kita melakukan karena memang ada peserta pemilu yang merasa dirugikan. Tetapi memang bukan fenomena ya, tetapi sengketa ini tentu kita juga akan melihat pada proses dan regulasi tentu. Seperti kita di 2019 itu Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon, permohonan pemohon bahwa mantan napikor yang saat itu oleh regulasi PKPU dinyatakan bahwa harus dicoret. Tetapi kalau kita merujuk kepada undang-undang, Undang-Undang 7 bahwa mereka memiliki hak sehingga
mereka lolos dan dikabulkan. Jadi namanya muncul dimunculkan daftar kembali, lagi. iya, dibuat berita acara kembali oleh KPU, dimasukkan kembali menjadi daftar calon. Saat itu masih DCS ya, dalam daftar calon sementara. Ada juga di 2020 kita menerima pengajuan sengketa dari bakal calon bupati dan wakil bupati. 2020 ya, karena Pandeglang 2020 mengadakan pilkada, pemilihan. Bagaimana hasil kajian kita, baik di lapangan ataupun hasil dari pelaksanaan mediasi ataupun adjudikasi, maka putusan Bawaslu saat itu adalah ditolak. Ditolak, gitu kan? Ditolak kenapa? Karena memang apa yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan regulasi, gitu kan? Sehingga karena saat itu adalah berkaitan dengan pemenuhan syarat dukungan. Jadi bakal calon perseorangan dukungannya kurang, memenuhi syarat. Nah, ketika dihitung di KPU, di berita acara KPU, sehingga ternyata dukungannya kurang, gitu kan? Dan dia merasa dirugikan. Nah, setelah itu dia memohon kepada Bawaslu untuk bersengketa. Nah, kita lakukan proses. Nah, ternyata terbukti, gitu kan? Terbukti bahwa kurang. Ketika berbicara kurang, tentu ya tidak bisa diterima. Maka sehingga Bawaslu memutuskan saat itu adalah ditolak. Jadi di 2019 kita menerima, di 2020 kita menolak. Iya. Oke, berarti untuk sejauh ini sepengalaman Pak Kodir itu yang 2019 diterima, 2020 ditolak. Tapi pernah ada pengalaman gini nggak yang ditolak itu ya? Dia tuh tapi tetap kayak bersikukuh gitu loh, kayak saya ini bisa gitu. Gitu ya. Kalau di 2020, seingat saya bahwa memang ruangnya ada. Ketika hasil putusan Bawaslu ditolak misalkan, ruangannya ada. Disediakan bahwa calon yang merasa tidak puas dengan putusan Bawaslu, dia bisa banding ke PT UN atau ke Petun. Nah, gitu kan? Banding ke Petun, tetapi yang dibanding itu bukan putusan Bawaslu. Putusan Bawaslu itu hanya pintu masuk untuk bersengketa di Petun. Kenapa? Karena Petun akan menolak ketika belum disengketakan di Bawaslu. Hanya pintu masuk. Yang disengketakan putusan KPU ataupun berita acara KPU lagi. Kira-kira. Cuman untuk yang 2020 ini, seingat kami yang bersangkutan menerima sepertinya karena tidak mengajukan banding ke Petun. Oh, berarti sepengalaman Pak Kordip untuk yang ditolak itu semuanya terima-terima aja. Akhirnya terima. Oh, terima gitu ya. Oke, berarti emang gimana ya? Berarti untuk hal kayak gitu tuh emang resiko ya Pak Kordip ya. Jadi maksudnya kalau emang dia sudah melakukan usaha untuk disengketakan di Bawaslu tapi emang hasilnya memang tetap ditolak, ya tergantung orangnya lagi ya. Iya, kembali lagi ke orangnya. Kalau dia masih ingin berupaya, boleh ke Petun. Nanti putusan seperti apa di Petun ini ya kita juga bukan di kewenangan kita ya, karena ada kewenangan Petun. Ketika Petun memutuskan misalkan walaupun di Bawaslu misalkan ditolak. Ditolak misalkan. Tapi di Petun ternyata dikabulkan. Ya maka kita akan mengawal itu. Putusan Petun itu akan dikawal oleh kita ke KPU. Gitu. Berarti yang lebih kuat itu kalau udah dikabulkan oleh Petun, kemungkinan besar si calon yang ditolak ini bisa untuk bisa dimunculkan kembali, menjadi peserta kembali bisa. Selama itu hasil putusannya adalah dikabulkan. Ya. Tapi kalau ternyata malah putusannya menguatkan Bawaslu, ya tentu tidak bisa. Berarti bisa dianggap Petun itu pintu terakhir mungkin Pak Kordip ya? Iya, betul. Untuk finalisasi pencalonan. Di Bawaslu sudah ditolak, di KPU sudah ditolak, dia mengajukan ke Petun tapi dikabulkan, bisa dia dimasukkan kembali menjadi calon. Oh, berarti prosesnya misalkan Pak Kordip sudah dikabulkan di Petun, dia ke Bawaslu lagi apa ke KPU? Langsung ke KPU. Cuman kita Bawaslu berkewajiban untuk mengawal. Mengawasi tentu.
apakah putusan petun ini dilaksanakan ataupun tidak oleh KPU. Oke. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu semua, tidak terasa sudah di akhir acara diskusi. Dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa peserta pemilu dapat memanfaatkan SPP ini Pak Kordi kurang lebih betul. sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sah dan bermartabat demi mewujudkan pemilu yang adil, damai, dan berintegritas. Oke, demikian. Terima kasih atas atensi sahabat-sahabat semua. Sampai jumpa di KUHAP volume selanjutnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.